Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dengan program acara Suara Gembala Gemibom. Di edisi kali ini kita dalam sorotan tema Murid Kristus harus menjadi teladan dalam kasih. Dari tema ini saya mengajak kita untuk membaca Alkitab sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup yang saling mengasihi adalah sebuah keadaan yang tanpa permusuhan, tanpa kebencian, tanpa kemunafikan, tidak ada iri hati. Sebaliknya, adalah suasana yang saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang, dan ada damai sejahtera. Nah, suasana yang seperti inilah yang harus nampak dan menjadi bagian dari kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Perintah Yesus supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu adalah sebuah penegasan tentang hakikat hidup orang percaya yang tidak dapat dipisahkan dengan imannya kepada Kristus, yang kemudian harus dikerjakan dan tidak hanya didoakan saja. Yesus Kristus menjadi pusat dan standar hidup orang percaya tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mengisi kehidupan itu sendiri dalam relasi dengan sesama. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan, kasih yang rela berkorban, kasih yang menempatkan manusia bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Karena itu saudaraku, ia tidak pernah merendahkan manusia, tetapi justru mengangkat dan memulihkan, sekaligus bersedia menjadi tempat untuk mendengarkan setiap gumul dan juang dari orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, semua ini telah dikerjakan oleh Yesus untuk dunia dan manusia, termasuk saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, perintah Yesus ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena betapa sering kita disakiti, betapa sering kita dikhianati, betapa sering kita dibenci dan dimusuhi tanpa alasan. Kita diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita seperti seseorang yang kehilangan akal sehat. Seperti seseorang yang bodoh karena tidak mau membalas dan menghakimi. Dalam kondisi yang demikian, betapa sering kita tidak sanggup untuk membendung dorongan amarah dan permusuhan. Nah, saudaraku, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam bacaan kita tadi, khusus pada ayatnya yang ke-16. Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi, mintalah kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Pertanyaannya adalah apa yang hendak kita minta? Yang kita minta adalah hikmat, yang kita minta adalah kesanggupan, yang kita minta adalah penguasaan diri, yang kita minta adalah ketenangan. Dengan demikian, Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan untuk melakukan perintah Yesus ini. Karena yang terutama, dia katakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudara-saudara,
di hari ini 19 Juli 2021, Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo melaksanakan sidang sinode ke-54 atau sidang periodik, justru dalam kondisi bangsa yang sungguh-sungguh memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari bangsa ini, marilah kita mantapkan solidaritas yang saling menghidupkan dan terus menopang program pemerintah berkaitan dengan vaksinasi sebagai wujud panggilan gereja untuk menghadirkan kasih Kristus yang tanpa batas. Pada saat yang sama, momentum persidangan ini kiranya semakin memantapkan kasih itu dalam relasi dengan rekan-rekan sekerja dalam pelayanan, agar semua yang kita lakukan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dan inilah juga bukti dari kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada gereja ini. Karena itu saudaraku, tetaplah menjadi pribadi yang terus hidup dan menjabarkan kasih, sebab disitulah identitas dan jati diri sebagai pengikut Kristus yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan bersama dengan sesama yang lain. Itulah sebabnya sebagai murid Kristus kita harus menjadi teladan dalam kasih. Terpujilah namanya.